saya wakil dari IC7 Academy sebagai pemimpin di sini dan sekaligus trainer dan coachnya. Ini adalah pelatihan angkatan kelima yang sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 yang lalu. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga dalam menyelenggarakan acara ini, ya. Nah, kebetulan hari ini ada Ketua MGBK Jakarta, DKI Jakarta, Ibu Esther Damanik, yang sudah berulang kali ikut pelatihan kami. Beliau ini orangnya sangat rendah hati ya, walaupun sudah punya pengalaman banyak di dunia konseling sekolah, bimbingan konseling, dan juga ketua ya Musyawarah Guru BK DKI Jakarta Provinsi tentunya ya, dan juga sudah berpendidikan yang luar biasa, magister di bidang psikologi. Dan beliau memang akhirnya on the track ya Bu Esther ya hari ini untuk bisa terus membangun sekolah-sekolah khususnya di dalam mengembangkan layanan BK sekolah secara efektif, efisien, dan produktif. Beliau sudah menggerakkan banyak guru-guru BK bergabung dalam pelatihan kami dan beliau pun juga ikut di dalamnya. Jadi bukan cuma nyuruh ya Bu, tapi ikut juga ya. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu terus sudah banyak belajar. Nah sebentar Ibu Esther, bolehkah memberikan ya sedikit kata-kata sambutan ya untuk bisa memberi pencerahan bagi guru BK, bukan cuma Jakarta Bu, ini udah nasional Bu ya. Dan juga nanti setelah itu sedikit kalau bisa mewakili Universitas Pancasila, salah satu pendukung dari acara ini. Baiklah, untuk bersingkat waktu saya persilakan Ibu Esther Damanik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, yang saya hormati Pak Santoso Huta Barat sebagai trainer dalam pelatihan ini, dan juga di sini hadir Pak Solihin yang mewakili dari Universitas Pancasila, dan semua sahabat-sahabat guru BK dari seluruh Indonesia ya. Selamat bergabung, karena kenapa saya katakan begitu, setiap pelatihan yang diadakan oleh Pak Santoso saya berupaya mengajak teman-teman, dan saya juga di sini dapat ikut dalam pelatihan dengan harapan teman-teman kita semua bisa mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan tugas, di mana saya sudah langsung mempraktekkan kepada murid-murid saya ya, walaupun saya masih gagap IT, tapi saya selalu berkoordinasi dengan Pak Santoso supaya bisa dimudahkan, dan ternyata anak-anak senang ya ketika mereka tahu warna mereka apa, terus kemudian apa kelebihan mereka. Modal saya untuk berdiskusi banyak dengan mereka. Nah, mudah-mudahan manfaat yang seperti ini bisa kita secara nasional menikmatinya, karena akan mempermudah pekerjaan kita dan juga membantu para siswa-siswa kita melihat kemampuan mereka, sehingga dalam memilih tujuan akhir menentukan jurusannya mereka tidak salah jurusan. Dan saya anjurkan tetap untuk teman-teman baik di DKI maupun di seluruh Indonesia, ayo kita ajak teman-teman kita bergabung untuk berlatih. Saya pikir di Jakarta juga baru 10% yang ikut dari sekian jumlah ya teman-teman. Saya tahu memang kita selalu sibuk, tetapi waktu yang diambil oleh Pak Santoso sekitar jam 2 itu sudah tidak mengganggu waktu pekerjaan kita, hanya mengganggu waktu tidur siang kita saja. Jadi mudah-mudahan kita semangat, dan saya berterima kasih kepada Universitas Pancasila yang memberikan dukungannya kepada kami untuk bisa dapat terlaksana kegiatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Esther Damanik, Ketua MGBK DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, yang sudah memberikan motivasi dan arahan buat kita semua. Ya, tentu kita berharap ini gerakan menjadi gerakan nasional ya Bu Esther ya, bahwa kita akan melakukan transformasi pelayanan BK sekolah di seluruh Indonesia. Acara ini didukung oleh Universitas Pancasila yang ada di Jakarta,
yang telah mensupport sebagian besar dari peserta training pada hari ini ya, dan juga dukungan dari MGBK Provinsi DKI Jakarta yang sudah memotivasi banyak guru-guru BK untuk ikut pelatihan ini. Nah, temanya kali ini membangun sistem layanan bimbingan konseling sekolah berbasiskan manajemen karakter. Angkatan keberapa ini? Angkatan kelima ya, yang akan berlangsung tanggal 26 sampai 31 Juli 2021. Nah, kami memberi tema yang unik sebenarnya, yang mungkin belum terlalu populer atau mungkin belum juga dilakukan di berbagai layanan bimbingan konseling sekolah, yaitu manajemen karakter. Jadi, training ini akan banyak mengeksplor dan memanajemen karakter yang nanti akan diberikan kepada para siswa, sehingga proses layanan bimbingan konseling di sekolah itu bisa lebih efisien waktu, ya. Tenaga juga efisien ya, dan juga tentu efektivitasnya ada, dan yang terpenting produktivitas, ada hasil. Apa goalnya? Goalnya adalah selain kita mampu nanti melakukan advokasi kepada siswa, mungkin menangani berbagai macam persoalan. Yang kedua juga, selain yang pertama, ada yang kedua dalam pelatihan ini adalah untuk mengembangkan potensi diri siswa. Dan yang ketiga, goalnya supaya kita bisa membuat manajemen sistem atau sistem manajemen talenta yang ada di sekolah masing-masing tanpa mengabaikan atau melupakan ciri khas sekolah masing-masing. Jadi sifatnya sistem manajemen talenta ini diintegrasikan atau dicangkokkan ke dalam sistem sekolah yang sudah ada. Ada akselerasi ya, supaya setiap siswa sekolah itu di talent mapping atau pemetaan talentanya bisa dibuat dengan sederhana. Ya, untuk itu nanti pun kami akan support dengan aplikasi offline atau Denarium untuk bisa melakukan pemetaan talenta. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan itu dengan cukup lengkap. Goal kami adalah dalam tahun ini sampai tahun depan membangun 100 titik sistem layanan bimbingan konseling sekolah. Ya, 100 titik. Sekarang baru 1 sampai 2 dimulai ya di Indonesia Timur, membangun sistem layanan bimbingan konseling dengan menggunakan sistem HCCM. HCCM itu Human Capital Character Management System yang akan membantu sekolah-sekolah. Target kami ada 100 titik. Berharap Bapak Ibu yang ikut pelatihan kami menjadi mitra kami nanti untuk membangun, misalnya di Jakarta berapa titik, ya, di Jawa Barat berapa titik, ya, di Kalimantan berapa titik, Sumatera berapa titik, di Papua dan sebagainya. Ya, supaya apa? Itu tadi tujuannya ada akselerasi transformasi layanan BK sekolah di seluruh Indonesia. Ya, saya sangat optimis supaya layanan BK itu menjadi primadona di setiap sekolah. Bapak Ibu setuju nggak? Ya, layanan BK itu harus menjadi bagian hulu ya dari satu sistem sekolah, bukan bagian hilir, ya, tapi bagian hulu. Ya, sehingga ini menjadi sangat strategis dan penting di dalam satu lembaga sekolah. Salah satu kegiatannya adalah membangun 100 titik ini. Nah, baik, itu perkenalan singkat ya dari saya, dan saya akan mulai ya pelatihan dari saya dengan modul yang pertama adalah pengantar dari sistem HCCM. Materi sudah saya sharing ya Bapak Ibu ya di dalam grup GCR ya. Apakah semua Bapak Ibu sudah join di grup GCR? Sudah ya? Pak. Semua peserta wajib bergabung di GCR Bapak Ibu supaya bisa mengikuti perkembangannya ya. Oke, saya akan sharing dengan cepat karena waktu terus berjalan ya. Kalau mau bertanya bisa langsung buka mikrofonnya ya. Kalau di kolom chatting nanti saya hampir nggak kebaca, tapi nanti rekan saya Lia akan ingatkan saya kalau ada pertanyaan di kolom chatting. Ya, apakah slide-nya kelihatan dengan baik? Kasih jempol aja Bapak Ibu. Kasih jempol kalau baik. Oke, sip. Oke, Human Capital Character Management, Human Capital Character Management for School saya sebut ya. Nah, jadi Human Capital ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan ya sejak tahun 2000 ke atas ya, karena banyak perusahaan sudah memandang perlu, bukan perlu saja, sangat perlu atau sangat penting memiliki karyawan yang bertalenta ya, bertalentanya unik dan teruji ya.
dan bahkan Pak Jokowi sudah mencanangkan tahun 2014 kalau saya tidak salah, yaitu dengan istilah perang talenta atau talent war. Artinya di dunia marketplace banyak perusahaan sudah mencari lulusan SMA atau SMK atau perguruan tinggi yang bertalenta, ya, bukan cuma gelar dan juga background perguruan tingginya, tetapi spesifikasi ilmunya yang dicari. Contoh ya, tahun 2015 perusahaan TV swasta nasional Trans7 pernah merekrut karyawannya dengan kualifikasi tertentu. Umumnya mereka melihat dari gelar S1, S2 yang jurusannya bergengsi seperti statistika, matematika, fisika dari luar negeri kebanyakan. Nah, posisi yang dicari adalah menjadi reporter televisi, penulis berita, dan pembaca berita. Nah, karena mereka melihat suatu stigma kalau lulusan luar negeri itu bagus, memang bagus, cuma jurusannya agak diabaikan. Dan mereka perlu orang untuk reporter, penulis berita, dan membaca berita. Akhirnya mereka rekrut, tapi sayangnya setelah proses perusahaannya berjalan, di pertengahan tahun terjadi turnover, karyawan yang keluar 50%. Setelah dianalisa, persoalannya adalah karena mereka menetapkan standar kualifikasinya hanya melihat gelar dan background perguruan tingginya, tanpa melihat kecocokan antara karakter dari posisi reporter, karakter pembaca berita, karakter dari penulis berita, dan kompetensi yang cocok. Nggak melihat itu, akhirnya perusahaan swasta nasional ini mengubah strategi rekrutmennya dengan melihat personality dari calon karyawan. Ya, akhirnya dicarilah calon reporter, pembaca berita, penulis berita yang karakternya ya cocok dengan posisi jabatan itu. Ya, gelar dan background pendidikan, sekolah tingginya nggak selalu dilihat lagi. Ya, akhirnya didapatlah karyawan tersebut, dan setelah perusahaan berjalan di tengah tahun terjadi penurunan jumlah karyawan yang mengundurkan diri, 25% lebih sedikit. Nah, artinya apa? Sekarang perusahaan itu sudah banyak mencari orang yang punya personality atau karakter yang cocok dengan pekerjaan itu, bukan cuma background pendidikan, tapi karakter dan kompetensi yang cocok. Ya, nah sehingga human capital character management ini menjadi satu model yang sangat banyak dipakai hari-hari ini. Ya, kalau di luar namanya mungkin manpower ya, sumber daya manusia ya, atau human resource development HRD. Nah, kalau di sini saya lebih menekankan kepada human capital character manajemennya. Jadi bagaimana manajemen karakter itu bisa menghasilkan sumber daya manusia yang right man on the right place, right culture in the right time. Jadi orang yang benar di tempat yang benar dengan karakter yang sesuai dalam waktu yang tepat atau timingnya bagus. Tapi di sini kita kontekstualisasikan ke sekolah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berapa lama jadi guru BK atau guru mapel atau wali kelas? Ya, tentu ini pekerjaan yang nggak mudah. Ya, untuk melahirkan talenta-talenta yang dipakai 100% di dunia marketplace. Ya, ini nggak mudah. Dari SD, SMP sampai SMA. Bapak Ibu sudah berjuang habis-habisan. Nah, tetapi dunia marketplace menuntut talenta yang teruji Bapak Ibu. Jadi perubahan zaman ini cepat sekali. Dari sekarang sosial 4.0 ya, 4.0, sekarang sudah masuk ke 5.0. Jepang sudah menerapkan sosial 5.0, era sosial 5.0. Di situ semua serba digital Bapak Ibu. Ya, kalau 4.0 itu sudah digital, tapi kalau 5.0 sudah sangat atau hampir seluruh aspek kehidupan dikendalikan sistem digitalisasi. Siap nggak kita sebagai sekolah? Ya, khususnya yang level SMA atau SMK. Nah, jangan khawatir. Dunia yang begitu cepat berubah dengan teknologi informasi yang semakin tinggi, kita akan siapkan siswa-siswa kita untuk bersaing dengan cara kita menolong mereka secara karakter, yang nanti ujungnya menemukan talenta dan manajemen talenta berbasiskan karakter, sehingga mereka bisa dirilis, diutus ke dunia kerja dengan menjadi orang yang efisien, produktif, dan efektif. Ya, kita akan lihat
Apakah itu HCCM atau Human Capital Character Management System, yaitu satu sistem pengembangan sumber daya manusia berbasiskan karakter. Makanya judul dari pelatihan ini adalah membangun sistem layanan BK sekolah berbasiskan manajemen karakter. Saya kira istilah karakter bukan yang baru, ya sudah sangat umum, tetapi hari ini saya lebih sederhana. Tapi ada psikometriknya, ada ukurannya. Ya, bagaimana kita bisa menolong siswa berkarakter yang unggul. Tapi dengan sistem, ya bukan cuma orang per orang. Kalau mungkin misalnya Ibu Ajeng bisa menangani 5 orang siswa, ya. Tapi kalau udah ribuan siswa bisa nggak Bu Ajeng sendiri? Nggak bisa. Jadi Bu Ajeng harus punya sistem, ya. Karena dari beberapa kali saya wawancara dari peserta pelatihan kami, perbandingan guru BK dengan siswa itu jauh sekali jumlahnya. Ya. Ada 2 guru BK melayani 1.000 siswa, ada 3 guru BK melayani 2.000 siswa. Perbandingannya besar sekali ya, besar sekali. Itu sebabnya diperlukan sistem. Nggak bisa satu orang menangani sekian orang, pasti lelahnya minta ampun. Nah, sistem ini akan menolong Bapak Ibu. Nah, dalam sistem ini ada 3 unsur. Pertama ada produk. Produk ini layanan kita, ya. Sekali lagi, layanan BK itu harusnya ada di bagian hulu, bukan di hilir dari satu sistem sekolah. Kenapa? Mulai dari entry gate, sistem masuk sekolah itu peran dari guru BK. Terus kedua, dalam berjalannya KBM itu juga ada peran BK. Sampai ujungnya, ya, outcome-nya, yaitu lulusannya juga itu urusan BK sekolah. Nah, jadi itu layanan yang sangat penting dan sangat strategis, ya. Nah, kemudian ada manpower. Manpower ini kepemimpinan guru, teacher leadership. Kemudian ada sistem. Kalau ada bentuk layanan, ada orang yang melakukan, ada sistemnya. Tidak bisa hanya modal kepemimpinan guru dan layanan tanpa sistem. Sistem itu seperangkat susunan, baik modul, baik cara, ruangan, dan lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang terbaik. Nah, jadi di sini, ini HRCM sama dengan HCCM sebenarnya akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu, jikalau berkenan. Saya sudah lakukan atau sedang lakukan di satu sekolah swasta di Timika, Papua. Ya, dan juga akan ada yang lainnya nanti next-nya ya untuk itu. Dan kemudian perannya ini dibantu oleh kepemimpinan guru yang ada sebenarnya kalau saya punya 10 sistem. Namun dalam layanan BK ini saya hanya bagikan 4-5 sistem layanan BK. Ya, penting sekali di sini. Nah, ini sistemnya, coba Bapak Ibu lihat. Ya. Kalau ini di awalnya ada sekolah, ada entry gate namanya. Sistemnya penerimaan siswa baru ya, PPDB. Ya. Ada recruiting, selecting, dan orientation. Jadi setelah diterima, dilakukan orientasi, kemudian mengikuti proses KBM. Mungkin KBM selesai, ada appraisal system, penilaian siswa. Nah, kalau yang sudah ada, tentu dengan menggunakan ujian tertulis, tugas-tugas, dan outcome-nya itu adalah, atau output-nya bentuk raport. Namun saya mengusulkan memang kalau di pelatihan ini ada istilahnya appraisal system-nya dengan 4C. 4C. C pertama itu adalah penilaian karakter. C kedua kompetensi, ya, penilaian kompetensi. C ketiga komitmen. C keempat contribution. Kalau karakter penilaiannya mungkin bisa di guru BK menilai tentang dari menggunakan teknik psikometrik, ya, didasarkan pada teori 4 dimensi orang atau dikenal teori MKHU, merah, kuning, hijau, ungu, ya. Nah, kemudian kalau kompetensi itu diukur dari bisa nilai raport tentunya, dari pengetahuan dan keterampilan didapatkan. Kemudian komitmen bicara seberapa kuat siswa itu engage atau tunduk submit kepada visi misi sekolah, regulasi sekolah, struktur sekolah, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir C-nya disebut contribution, bicara seberapa banyak siswa menghasilkan karya atau prestasi. Jadi itu 4C. Ya. Nah, lalu kemudian dari appraisal system ini, pelayanan BK itu menemukan bahwa kemungkinan ada recovery atau perbaikan siswa itu yang akan dilanjutkan, makanya recovery system namanya. Bisa dilihat kursor saya di sini, saya lingkarin itu recovery system yang ditanda panah dengan warna merah ini menjadi pusat layanan BK sekolah.
Nah, ini recovery system ada 4 ya yang saya bagikan selama training. Pertama yang disebut dengan counseling system ya, yang berwarna merah. Lalu ada coaching system berwarna abu-abu. Kemudian training system berwarna orange dan mediation system berwarna hijau. 4-nya ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan recovery system itu. Namun masing-masing punya spesifikasi. Contoh kalau training system itu fokusnya di knowledge management, manajemen pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dalam diri siswa bisa dimanajemen sehingga bisa berguna di dalam kehidupan, khususnya dalam target-target akademik. Sedangkan coaching fokusnya di competence management, manajemen kompetensi atau hard skill-nya. Bagaimana siswa bisa mahir dalam melukis, dalam mengerjakan soal-soal MTK, di dalam membuat puisi, berpidato, itu coaching system. Ya, konseling bicara emotion management, manajemen emosi. Ya, mediasi bicara manajemen konflik. Jadi kalau ada konflik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tua, itu solusinya adalah mediation system. Nah, keempat sistem ini punya SOP dan punya formulir, ya, jadi lebih memudahkan Bapak Ibu. Nah, namun demikian, semua berhulu atau berawal dari hasil tes talent mappingnya. Nah, ya, kalau Bapak Ibu nanti sudah memahami keempat konsep dan sistem ini, Bapak Ibu terlebih dulu harus memahami teori 4 dimensi orang yang akan saya bagikan pengantarnya hari ini dan besok lebih dalam lagi. Baru nanti hasilnya bisa dilihat apakah seorang siswa dari hasil talent mappingnya itu atau appraisal sistemnya itu memerlukan training system atau memerlukan coaching system atau konselingnya atau mediasinya. Mana yang diberikan? Bisa satu atau bisa dua-duanya ataupun sekali 4, tergantung hasil talent mappingnya, tingkat kesulitan atau tingkat keparahannya gimana yang dialami oleh siswa. Nah, saya perlu beritahu di sini, bagian kita sebagai konsultan perilaku atau guru BK adalah di dalam tataran pikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, jadi ada dalam area perilaku. Ya, misalnya kalau siswa menurun dalam pelajaran di sekolah, kita konseling atau coaching, itu masih bagian kita. Tapi kalau udah mengalami satu kondisi psikis atau masuk dalam dimensi yang namanya mental disorder atau gangguan jiwa, itu udah urusan psikiater, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau psikiater sudah mainannya obat gitu. Tapi kalau kita mainannya apa? Nah, kita pakai teknik nanti yang namanya CBT. Sebagai guru BK, teknik CBT itu Cognitive Behavior Therapy, terapi pikiran, perilaku pikiran. Nah, itu nanti menggunakan teknik psikometrik di dalamnya. Ya, itu. Jadi sistem ini akan diajarkan. Nah, tadi ada bagian manpower atau teacher leadership, kepemimpinan guru itu ada 7 keahlian di sini. Ya, kalau sistemnya ada 10 yang di dalam HCM, tapi saya bagikan cuma 5. Sedangkan di dalam leadership-nya atau manpower-nya ada 7, tapi saya tidak bagikan semua. Ya, tergantung kebutuhan di guru BK sekolah, ya. Nah, di sini ada pemimpin sebagai validator, memvalidasi apakah siswa ini layak masuk sekolah, siswa ini layak dapat nilai yang baik atau tidak, atau siswa ini punya masalah A, lalu solusinya A atau B, ya, itu validasi. Nah, atau juga bisa berujung pada misalnya siswa ini tidak bisa lagi ditolerir masalahnya, jadi perlu terminasi. Apakah terminasinya berupa apa? Dia dikeluarkan dari sekolah dengan hormat atau dipindahkan ke sekolah rekomendasi kita. Itu namanya pemimpin yang membuat validasi. Ya. Nah, kemudian leader as manager. Artinya guru BK itu harus berperan sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya, manajer itu dalamnya fungsi training, fungsi coaching, fungsi counseling, dan fungsi mediating. Itu manajer. Ya. Dan yang ketiga, leader as trainer. Jadi kalau menjadi guru BK, kita akan belajar menjadi pemimpin yang bisa melatih manajemen pikiran dari atau manajemen pengetahuan dari siswa. Training system. Yang keempat, leader as coach. Nah, kalau dengar kata coach itu mungkin seperti pelatih bola. Tapi sesungguhnya istilah ini berlaku umum. Nah, kita sebagai coach, ya kita harus melihat dari sudut pandang sebagai apa ya? Kalau mau sukses coaching kita, saya mau sarankan seperti ada peraturan pemerintah mengatakan rumah kedua dari siswa itu adalah sekolah.
itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah. Cuma dalam realisasinya nggak mudah. Sekolah menjadi rumah kedua. Kenapa? Kalau sekolah menjadi rumah kedua, berarti guru-gurunya harus menjadi seperti bapak dan ibu dari siswa di rumahnya. Ya kan? Nah, tetapi kalau ketika saya pelajari, dan saya sempat sudah bagikan ke dalam training-training saya sebelumnya, coaching yang akan berhasil, coaching akan berjalan dengan baik, jikalau ada proses yang namanya fathering proses dalam satu coaching. Fathering itu bapak. Bapak berkaitan dengan suasana rumah. Jadi kalau guru berperan sebagai bapak kedua dalam arti positif ya, maka proses coaching itu seperti membina anak-anak di rumah. Maka akan cepat terjadi proses coaching dan menghasilkan solusi. Kenapa? Di situ ada penerimaan dengan baik dari guru terhadap siswa. Tidak ada intimidasi, tidak ada menghakimi, bahkan ada penerimaan apa adanya. Ya. Nah, kemudian leader as counselor, ini yang pekerjaan Bapak Ibu sudah dilakukan. Tapi saya akan sharing nanti dalam modul tentang sistem konseling lebih simpel. Lalu leader as mediator, ya, sebagai mediator dalam memecahkan permasalahan dua pihak yang sedang konflik. Dan yang terakhir, leader as problem solver. Apakah ini sangat diperlukan Bapak Ibu sebagai guru BK? Kalau menurut saya sangat diperlukan, ya. Salah satu dari 7 ini yang sering menjadi kegagalan pemimpin adalah leader as problem solver. Banyak sekali pemimpin yang kurang bisa membuat penyelesaian masalah. Ya, nah hari ini dan beberapa hari ke depan leader as problem solver akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah ini pengantarnya Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai sistem HCCM ya, yang akan menjadi dasar dari penerapan sistem BK yang terintegrasi dengan HCCM. Oke, sebelum saya masuk modul yang 01, ada pertanyaan mengenai modul ini? Silakan. Buka mikrofonnya kalau mau bertanya. Boleh, Pak. Silakan sebutkan nama, Bu. Dari sekolah mana? Ya, izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yugi dari SMA Negeri 34 Jakarta, Pak. Ya, silakan, Bu. Mungkin mudah-mudahan saya tidak salah menangkap. Tadi Bapak mengatakan ada 3 hal, ada permasalahan yang memang kapan peserta didik atau siswa itu diberikan training, kemudian kapan diberikan coaching dan diberikan konseling, atau pada tahapan terapis, gitu ya Pak. Nah, lalu indikator dari masing-masing tadi Pak, itu apakah memang guru BK sendiri yang akan memberikan atau membuat identifikasinya atau membuat assessment-nya, atau memang ada alat khusus yang bisa mengukur dari kapan kita memasukkan pada komponen-komponen itu? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu. Jadi semua bermula dari talent mapping. Okay. Jadi ada alatnya, aplikasi offline, nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Sederhana sekali aplikasinya, tapi outputnya itu banyak. Bisa didapatkan 100 manfaat dari hasil tes itu. Nah, jadi dari hasil tes itu selain melihat kelebihan, tapi juga bisa melihat titik kritis atau kelemahan dari siswa. Nah, dari situlah akan berlanjut nanti lebih condong kemana dari 4 sistem itu. Ya, didukung dengan selain talent mapping juga dengan analisis SWOT bisa juga, ditambah dengan wawancara. Wawancara itu menyangkut tentang past experience, mencari pengalaman lampau si siswa dalam hal kebutuhan jiwa, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di modul sekarang ini. Lalu nanti akan bermuara kepada mana yang lebih dibutuhkan siswa, apakah coaching, kalau masalah dia skill berarti coaching dari hasil talent mapping. Kalau dia sedang bergumul dengan perasaannya berarti konseling, ya. Nah, kalau dia sedang konflik sehingga menurunkan prestasi belajar berarti mediating. Nah, itu bisa dibaca potensi-potensi konfliknya dari hasil talent mapping. Nah, ditambah dengan wawancara past experience, pengalaman masa lalu dari siswa. Termasuk juga nanti tentang training. Training itu kan bicara tentang knowledge management, ya, yang lebih kepada pengajaran kelas, Bu. Gitu ya, Bu? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi tentang sistem HCCM? Human Capital Character Management System sebagai pengantar? Silakan. Cukup? Oke. Apakah ada yang bertanya? Di layar chatting nggak ada ya? Bapak? Ya, dengan siapa Bu? Boleh, saya Nina Octavia dari SMA Lab School Jakarta. Yes, saya mau bertanya Bu, Pak,
Jadi kan nanti kita itu istilahnya akan memberikan asesmen gitu ya ke anak-anak terkait karakter mereka. Nah, apakah asesmennya itu yang nanti yang tadi diberikan oleh Bapak, apakah sama gitu? Apakah yang asesmennya itu yang diberikan Bapak terus kita ngasih itu ke siswa gitu? Ya sama Bu. Jadi nanti ada formulir pertanyaannya diisi hanya dengan 24 soal ditambah 15 soal yang pilihan, itu akan menghasilkan gambaran diri secara holistik dari siswa. Itu diberikan nanti ya. Ada aplikasi offline-nya. Tapi kalau mau diberikan ke siswa bisa diduplikasi dengan bentuk Google Form, Bu. Ya, karena sekarang PJJ jadi kirimkan link Google Form ke siswa, nanti Ibu masukkan ke Denarium atau aplikasi offline untuk dikerjakan. Oke, berarti form itu sebenarnya udah diberikan ke kita secara istilahnya bisa dipakai ke anak-anak gratis gitu, kita nggak usah bayar lagi? Enggak, bisa jadi diberikan, itu bisa duplikasi malah. Ya. Oke. Dan muat orangnya banyak sekali. Bisa tanyakan Ibu Esther Damanik tadi sudah mencoba, dan Ibu Sri Nuryati juga ada di grup ini ya, di room ini dia sudah melakukan juga gitu. Jadi bisa coba tanya. Oke, ada pertanyaan Bu Intan, apakah bisa dipakai aplikasi di HP? Nggak bisa Bu, karena dia pakai Microsoft Access, jadi harus di laptop atau PC. Ya, di HP dia nggak kompatibel, ya, dia pakai Microsoft Access. Terima kasih Bu. Izin Pak. Ya, dengan Ibu siapa atau Bapak? Pak Gusnaldi Pak, dari Padang Pak. Dari sekolah mana Pak? Dari SMA 15 Padang Pak. Oh ya, Padang, selamat bergabung Padang. Iya Pak. Pertanyaan saya Pak, ini terkait dengan hasil asesmennya lagi Pak gitu. Apakah hasil dari asesmen itu hanya bisa dibaca oleh guru BK saja, atau secara otomatis hasilnya juga bisa langsung dipahami oleh siswa kita gitu Pak? Karena berbagai macam asesmen yang sudah kita punya itu butuh penjelasan lebih lanjut terhadap hasil asesmen yang sudah dilakukan atau diadministrasikan gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah itu butuh penjelasan lebih lanjut atau memang harus ada penjelasan lebih lanjut kepada siswanya gitu, atau memang siswa tersebut dengan ada hasil yang dengan hasilnya sudah bisa memahami bagaimana karakternya gitu. Terima kasih Pak. Baik, Pak siapa tadi Bapak? Pak Gusnaldi Pak. Pak Gusnaldi dari Padang ya Pak. Ya. Ini enak nasi Padang ya Pak. Iya siap. Ya. Saya suka nasi Padang Pak. Oke Terima Pak. kasih Pak. Ya. Berharap di Padang bisa jadi mitra ya Pak, nanti melakukan membangun sistem ya Pak. Siap Pak. Ini kebetulan sekolah saya adalah sekolah penggerak nih Pak gitu. Oh, SMA berapa tadi Pak? SMA 15 Padang Pak. Di kota Padang ya? Kota Padang Pak. Wah, saya pengen tuh kita jadi mitra nanti Pak. Siap Pak, bersedia Pak, siap. Baik Pak Gusnaldi, jawabannya singkat aja. Nanti hasilnya dalam bentuk laporan deskripsi yang mudah dibaca oleh siswa. Jadi kalau dites ada hasilnya, tapi ini kan offline ya, aplikasinya offline. Bukan kayak online itu kalau diisi langsung keluar. Nah, seperti Bapak Ibu tadi pakai online kan, ada warna keluar. Kalau ini yang offline. Kenapa offline? Karena secara cost itu lebih efisien, hampir-hampir nggak ada biayanya. Karena kita tahu targetnya siswa kan. Jadi itu bisa di-download nanti dan digunakan berulang-ulang. Bahkan satu download bisa 50 orang juga bisa masuk ya. Nah, jadi itu dalam bentuk aplikasi offline, nanti Bapak Ibu dikasih semacam template ya, template untuk melaporkan hasilnya, dan itu diberikan hasil kepada siswa. Jadi siswa bisa baca. Yang pertama. Yang kedua, itu hasilnya akan sangat berguna kalau Bapak Ibu lakukan tatap muka, bisa online, bisa offline atau online. Nah, kita nanti akan belajar, Bapak Ibu guru BK harus bisa membaca hasil. Jadi kalau bagi saya ini 12 angka itu harus dikuasai. Nah, itu angka-angka rahasia namanya. Ya, 12 digit itu harus dipahami oleh guru BK untuk memanggil siswa melakukan proses penjelasan dari hasil laporan tadi, ya kan? Nah, itu dijelaskan kepada siswa. Nah, dari situ nanti bisa diusulkan apakah akan melakukan konseling, apakah coaching, mediating, atau training, atau bisa 2 dari 4 itu, tergantung hasil tesnya.
Sehingga manfaatnya kita bisa lakukan akselerasi proses advokasi siswa.